Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira Nurmayanti. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai inflasi dan pengangguran. Nah, presentasi kali ini untuk memenuhi mm, UAS saya di mata kuliah ekonomi makro. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai inflasi. Nah, definisi inflasi apa ya? Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, kenaikan harga ini menyebabkan daya beli uang menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, konsumen bisa membeli lebih sedikit barang. Contohnya nih, harga nasi uduk 8.000 tahun lalu. Nah, sekarang jadi 10.000. Begitu pula tahun-tahun berikutnya. Nah, jika fenomena ini terjadi luas dan terus-menerus, maka itu disebut inflasi. Kemudian, yang kedua yaitu penyebab inflasi. Yang pertama yaitu demand pull inflation, artinya inflasi terjadi ketika permintaan agregat atau total permintaan dalam ekonomi meningkat tajam, sementara penawaran belum siap. Hal ini mendorong harga naik. Contohnya, masyarakat menerima bantuan tunai yang secara besar-besaran. Daya beli masyarakat nih otomatis naik. Kemudian otomatis juga permintaan naik dan menyebabkan harga naik. Kemudian yaitu yang kedua yaitu cost push inflation, yang artinya inflasi disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Misal kenaikan harga bahan baku, BBM, atau upah tenaga kerja. Kenaikan ini membuat produsen menaikkan harga jual untuk menjaga margin keuntungan. Contohnya yaitu harga gandum naik karena gagal panen global. Nah, kemudian yaitu sehingga menyebabkan produsen roti menaikkan harga roti. Yang ketiga, yaitu imported inflation, yang artinya inflasi yang terjadi karena harga barang impor naik. Karena banyak bahan baku industri diimpor, menyebabkan kenaikan harga impor, menyebabkan biaya produksi dalam negeri ikut naik. Contohnya, nilai tukar rupiah melemah, kemudian barang impor menjadi lebih mahal, kemudian harga jual juga ikut naik. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis inflasi berdasarkan laju. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Nah, inflasi ringan ini yaitu inflasi yang kurang dari 10% per tahunnya. Kemudian ada inflasi sedang yang merupakan inflasi dari 10 sampai 30%. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi berat dari 30 sampai 100%, dan yang terakhir yaitu hiperinflasi, yaitu inflasi yang terjadi di atas 100%. Nah, jika terjadi inflasi ini di suatu negara, maka ekonomi bisa kolaps. Contohnya yaitu negara Venezuela dan Zimbabwe. Kemudian ada cara mengukur inflasi. Yang pertama ada IHK, yaitu Indeks Harga Konsumen. Ini mengukur perubahan harga rata-rata dari barang atau jasa, kemudian kebutuhan pokok rumah tangga. Nah, ini adalah indikator yang paling umum dari mengukur inflasi. Yang kedua yaitu adalah IHPB, yaitu Indeks Harga Perdagangan Besar, yaitu mengukur perubahan harga dari sudut pandang produser atau grosir. Yang ketiga, yaitu deflator PDB atau indeks harga implisif. Nah, ini mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa dalam produk domestik bruto atau PDB, yaitu lebih luas cakupannya daripada dua sebelumnya. Selanjutnya,
Kita mengenal ada dampak inflasi. Ada dampak positif, ada dampak negatif juga. Nah, dampak positifnya yaitu mendorong konsumsi jika inflasi terkendali. Kemudian mendorong investasi nih karena nilai uang masa depan menurun kalau inflasi. Nah, kalau itu, dampak positifnya. Kemudian yang jelas ada dampak negatifnya, yaitu menurunkan daya beli masyarakat, kemudian mengganggu perencanaan bisnis, yang terakhir yaitu menyulitkan masyarakat berpenghasilan tetap. Selanjutnya, ada kebijakan mengendalikan inflasi. Nah, pemerintah juga membuat kebijakan nih agar negaranya tidak mengalami inflasi, yaitu ada kebijakan moneter oleh bank sentral, yaitu menaikkan suku bunga yang menyebabkan bisa mengurangi konsumsi. Kemudian ada operasi pasar terbuka yang untuk tujuannya menyerap kelebihan uang. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal tadi oleh pemerintah, yaitu mengurangi pengeluaran negara dan meningkatkan pendapatan pajak. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas mengenai inflasi, yang kedua yaitu mengenai pengangguran. Nah, definisi pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang tergolong angkatan kerja, yaitu usia produktif dan sudah mampu bekerja, tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari kerja. Ada jenis-jenis pengangguran, eee, yaitu yang pertama ada friksional karena transisi kerja seperti seseorang yang baru lulus atau, dia pindah kerja. Kemudian ada struktural, itu adalah, seseorang memiliki keterampilan yang tidak sesuai nih dengan kebutuhan pasarnya, sehingga seseorang tersebut tidak mempunyai pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu siklis atau cyclical, eee yaitu pengangguran karena ekonomi sedang resesi. Nah, permintaan tenaga kerja juga turun. Kemudian yang keempat yaitu teknologis, adalah pengangguran yang, tidak dapat pekerjaan karena pekerjaannya sudah digantikan oleh otomatisasi atau robot. Yang kelima yaitu musiman. Nah, terjadi hanya pada musim tertentu, contohnya, seperti, petani ketika panen. Berikutnya, yaitu cara mengukur tingkat pengangguran. Di suatu negara itu kita bisa loh mengukur tingkat penganggurannya dengan cara tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur per jumlah angkatan kerja dikali 100%. Jadi, berapa orang nih di negara tersebut yang atau negara atau suatu wilayah yang, masih menganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja ini yaitu orang-orang yang, sudah umurnya sudah sampai dan mampu untuk bekerja. Biasanya itu, dianggap bisa bekerja dari umur 18 sampai, umur 60 tahun. Kemudian, pengangguran juga memiliki dampak bagi suatu negara. Ada dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosialnya yaitu kemiskinan meningkat, ketindak kriminal naik, otomatis naik, dan stres dan kesehatan mental yang terganggu. Nah, itu dampak sosial, kemudian ada dampak ekonomi, yaitu pendapatan nasional menurun, kemudian produktivitas rendah dan penerimaan pajak juga menurun nih, karena kan banyak yang tidak bekerja, jadi banyak yang, tidak memiliki penghasilan sehingga dia tidak membayar pajak. Kemudian ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu meningkatkan pelatihan dan pendidikan vokasi. Yang kedua yaitu mendorong UMKM dan sektor informal. Nah, UMKM ini sangat penting ya untuk didorong. Kemudian yang ketiga yaitu investasi sektor padat karya. Yang keempat, mengembangkan industri berbasis wilayah regional atau economic development. Selanjutnya, ada nih hubungan inflasi dan pengangguran. Eee,
yang kita sebut dengan kurva Phillips. Nah, kurva Phillips ini menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Nah, saat inflasi naik, maka pengangguran turun. Kemudian, saat inflasi turun, maka pengangguran naik. Nah, namun dalam jangka panjang, hubungan ini bisa gagal karena ekspektasi inflasi dan kebijakan ekonomi lain dan ya Eee, kategori-kategori lain itu ikut mempengaruhi. Nah, ada contoh soal nih, di sebuah negara inflasi mencapai 12% dan nilai tukar mata uang terus melemah. Di sisi lain, tingkat pengangguran tetap rendah. Pertanyaannya, apakah kondisi tersebut selalu menguntungkan? Jelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, dampak jangka pendeknya yaitu inflasi tinggi bisa terjadi saat ekonomi tumbuh, yaitu menyebabkan banyak lapangan kerja sehingga pengangguran rendah. Nah, dampak positifnya. Namun jangka panjangnya yaitu inflasi tinggi sehingga daya beli masyarakatnya menurun, kemudian ketidakpastian usaha itu meningkat. Akhirnya bisa menyebabkan penurunan investasi. Nah, pertumbuhan melambat dan pengangguran semakin naik. Jadi, inflasi tinggi meski disertai dengan pengangguran rendah tetap berisiko jika tidak terkendali. Kemudian ada contoh soal lain yaitu jelaskan bagaimana krisis energi dunia yang menyebabkan kenaikan harga BBM bisa memunculkan baik inflasi maupun pengangguran dalam waktu bersamaan. Nah, tadi kan harga BBM naik itu menyebabkan biaya produksi naik. Kemudian menyebabkan inflasi biaya atau cost push inflation. Nah, produsen, kemudian menanggung beban biaya yang tinggi sehingga sebagian tidak mampu bertahan nih produsen-produsen, sehingga si produsen ini mengurangi tenaga kerja yang menyebabkan, banyak pekerja yang di-PHK mungkin sehingga pengangguran, naik. Nah, ini menciptakan fenomena yang disebut stagflasi, yaitu inflasi tinggi ditambah pengangguran tinggi secara bersamaan. Nah, itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang atau ada kesalahan. Mohon arahannya Ibu, Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.